Kau nikmati kopi dengan senja. Maksudmu apa? Lirik lagu cinta tentang senja. Maumu apa? Jadi hari ini teman-teman kita akan bahas soal musik indie. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu, biar ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi belakangan ini banyak orang-orang atau bahkan anak muda yang salah mengartikan terkait musik indie. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa musik indie atau indie itu bukan hanya sekedar bicara soal musik. Karena orang-orang mengkategorikan bahwa indie ini masuk ke dalam kategori genre musik. Padahal sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Kita akan cari tahu. Oke, baik, yang pertama adalah indie merupakan singkatan dari independen yang bersifat bebas, merdeka, dan mandiri. Artinya, kalau kita bicara soal bebas, mandiri, dan merdeka, ini tidak hanya sebatas pada musik. Ini kita bisa tarik ke dalam banyak ranah. Bisa ranah perfilman, bisa ranah politik, bisa ranah sosial, dan lain sebagainya. Meskipun saya tidak paham banyak terkait musik, saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman terkait musik indie. Musik indie ini lahir pada tahun 1980-an, itu mulainya di Inggris, dan masuk ke Indonesia itu 1990-an. Yaitu band pertama adalah Pas Band. Sebelum mengenal musik indie atau sebelum mengenal indie, namanya pertama adalah underground. Indie ini berangkat dari sebuah komunitas yang ingin bergerak dan berkarya lebih leluasa tanpa ada batasan-batasan, koridor-koridor atau aturan-aturan yang harus dipatuhi. Itu musik indie. Makanya kenapa lebih terlihat berbeda. Kalau kita tarik ke dalam ilmu politik atau perpolitikan, itu mungkin istilahnya adalah otonomi daerah, di mana semua keputusan itu berada di dalam pemerintahan itu sendiri. Begitupun dengan musik indie itu, teman-teman. Yang paling penting dalam musik indie adalah mereka memproduksi musik mereka sendiri. Jadi baik itu mulai dari proses pembuatan lirik, nada, irama, musik, dan lain sebagainya, sampai ke pendistribusian, promosi, penjualan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah, mohon maaf kalau ada yang salah ya, Efek Rumah Kaca, 420, Banda Neira, Payung Teduh, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi perbedaan mencolok antara musik indie dengan musik yang lain adalah pelabelan. Jadi dalam pelabelan itu ada dikenal dengan dua istilah, yaitu istilah mayor label atau indie label. Jadi mayor label ini adalah sebuah perusahaan yang mengelola perekaman, penjualan, baik itu promosi maupun perlindungan hak cipta. Jadi di dalam musik ini, ketika sudah masuk ke dalam mayor label, maka musik yang tadinya itu masih sendiri atau masih belum punya label, ketika masuk di dalam mayor label, dia akan punya kontrak antara si musik dengan si mayor. Punya aturan, punya kesepakatan yang harus disepakati. Dan ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh musik-musik indie. Mereka kan harusnya bergerak bebas, merdeka, dan mandiri, tidak ada keterikatan. Kalau kita bicara soal karya, artinya mereka di sini ketika masuk ke dalam proses label itu seperti menjual karya musik mereka ke dalam perusahaan, seperti itu. Jadi di musik indie ini mereka ingin melakukannya dengan sendiri, do it yourself. Kalau teman-teman bisa lihat di musik mayor label itu ada namanya Warner Music Group. Ini yang dunia ya, Warner Music Group, EMI. Terus tuh ada Sony BMG,
and Universal Music Group, dan banyak lagi. Tapi kalau di Indonesia ada yang namanya Emotion Entertainment, Sony Music Indonesia, 3D Entertainment, Arka Musik Indonesia, Naga Suara, Maheswara Musik Record, dan lain-lain sebagainya. Karena ini banyak banget kalau soal perusahaan label mayor ini banyak banget ya. Teman-teman boleh browsing sendiri lah. Pokoknya banyak. Jadi ketika lagu-lagu ini sudah masuk ke dalam mayor label, maka lagu ini akan menjadi hak sepenuhnya kepada mayor label. Jadi ini yang sebenarnya tidak diinginkan sama musik indie. Karena kalau bicara soal perusahaan itu akan lari ke dalam pasar. Dan kualitas itu akan menjadi nomor sekian. Karena dia ada tuntutan pasar ya, ada tuntutan pasar, sehingga dalam proses pengerjaan, dalam proses bergerak dan berkaryanya tidak maksimal. Karena apa? Karena dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar. Seperti itu teman-teman. Jadi ini yang tidak diinginkan oleh musik indie. Jadi musik indie itu mau bergerak lebih bebas. Jadi kesimpulannya adalah musik indie itu bukanlah satu kategori genre musik. Tapi bisa jadi semua musik bisa masuk ke dalam kategori musik indie ketika tidak ada label. Dan menurut Bang Gledek, kenapa musik indie ini terkenal dengan cepat? Yang pertama adalah hasil dari karya-karya musik indie itu cenderung sama. Teman-teman bisa lihat Efek Rumah Kaca, Payung Teduh, Banda Neira, itu hampir sama dalam penyampaiannya, hampir sama dalam suasana yang dibangun, hampir sama dengan pilihan-pilihan katanya, sehingga orang-orang ini yang mendengarkan musik-musik seperti ini mencoba untuk mengkotakkan dan memberikan penamaan bahwa ini musik indie. Karena memang cenderung ada beberapa komunitas, ada beberapa orang yang pembawaannya hampir sama, dan mereka mengkotakkan itu adalah musik indie, padahal sebenarnya bukan begitu konsep musik indie. Jadi sebenarnya semua musik itu bisa masuk ke dalam kategori indie. Kita bisa lihat dari projectnya Hambalang yang judulnya adalah Senja-Senja Tai Anjing. Itu merupakan lagu yang berusaha untuk menyindir orang-orang yang mengakunya anak indie. Kau nikmati kopi dengan senja, maksudmu apa? Lirik lagu cinta tentang senja, maumu apa? Senja, senjatai anjing. Senja, senjatai anjing. Nah, ini kan merupakan ada beberapa lirik yang dimana dia sebenarnya kesel dengan orang-orang yang sosok mengaku anak-anak indie. Mungkin cukup sekian penyampaian dari Bang Gledek. Semoga ini bermanfaat buat yang mengakunya anak-anak indie. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bang Gledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.